Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au ammara bittaqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ada suatu keganjilan, ada suatu keanehan. Ka'bah yang didirikan oleh Ibrahim sebagai agama tauhid, sebagai agama Islam dari sejak Adam, Nuh, Ibrahim, Imran, dan Muhammad. Keluarga-keluarga yang mewariskan, mensyariahkan, menancapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lalu ketika ada 3 manusia yang sholat di sana, yang tidak mau menyembah berhala karena mengikuti fitrah nenek moyangnya, yaitu Ibrahim, yang senantiasa mengajak orang untuk bertakwa, senantiasa untuk mengingatkan kembali kepada jalan kebenaran, tapi malah dilarang oleh kaum kafir Quraisy. Ada suatu logika terbalik, suatu logika yang dimana karena mayoritas dalam jalan kesesatan, dalam jalan kejahiliahan, dalam jalan kemusyrikan, mengalahkan jalan yang benar, jalan yang fitrah, jalan yang nenek moyang, jalan yang agamais, jalan yang teologis. Makanya Allah, ketika engkau merasa dirimu sudah pandai, wahai Muhammad, kau sudah mulai bisa membaca bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah, Muhammad, dan aku mengajarkan manusia melalui pena. Dari manusia yang tidak tahu apa-apa, aku ajarkan. Lalu aku bertanya kepadamu, ketika ada manusia, yaitu engkau, Khadijah, dan Imam Ali, salat di Ka'bah dan tidak mau menyembah berhala, mengikuti fitrah Ibrahim yang mengenal aku dan aku adalah kekasihnya, lalu engkau dilarang, padahal engkau dalam petunjuk aku yang nyata, engkau dalam jalan kebenaran, engkau dalam kondisi yang mengajak untuk bertakwa, kembali kepada la ilaha illallah, jalan yang lurus. Bagaimana menurutmu? Kau kan sudah pandai nih, Muhammad. Pada surat Al-Alaq, segumpal darah, diajak berdialog antara sang guru la ilaha illallah, sang guru Allah Subhanahu wa taala, kepada utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menurutmu kalau seperti itu dilanjutkan? Itu suatu hal yang sangat batil. Jadi sangat bahaya jika kesesatan itu sudah menjadi mayoritas. Kesesatan itu sudah menjadi tolak ukur nilai-nilai masyarakat. Jadi ketertiban itu adalah ketika orang bermufakat untuk berbuat jahat, pun terjadi di negeri kita. Jadi kalau elit-elit tidak diberi keleluasan untuk korupsi, elit-elit tidak diberi kekuasaan untuk kolusi, elit-elit tidak diberi kekuasaan untuk nepotisme, akan terjadi keguncangan, akan terjadi malapetaka, akan terjadi chaos. Jadi dunia udah dikuasai oleh sindikat-sindikat, mafia-mafia, kejahatan-kejahatan intelektual, kerah putih. Bahaya orang yang hidup di dalam lingkup hal semacam itu. Makanya lahirlah yang namanya agama-agama itu, untuk merem sifat-sifat kebakilan, sifat-sifat kejahiliahan, sifat-sifat hewani manusia. Pun adalah agama Islam yang paling fitrah, mensyariatkan bahwa tiada Tuhan, hanya satu Tuhan. Jadi kalau Tuhan udah satu, kamu fokus, nggak ngurus-ngurusin tetek-tetek bengek, dewa ini fungsinya ini, dewa anu fungsinya itu, nanti lahir gini, nggak perlu. Udah fokus saja kepada Allah. Jadi engkau hidup
tenang, nggak perlu ngapal-ngapalin dewa-dewa tetek bengek segala macam dengan kekuatannya, dengan kelemahannya segala macam. Ini memang agama yang sangat vital, Islam itu. Makanya mau kalian musnahkan, mau kalian bantai semua, yang rugi bukan Islamnya, kalian yang rugi, karena tidak akan menemukan kebenaran yang paling benar, kesejatian yang paling sejati, keilahian yang paling ilahiyah. Jadi hidup itu lapang, lurus. Kita salah ingat Allah, kita benar ya ingat Allah, udah nggak perlu dewa kebaikan, dewa keburukan, dewa segala macam. Kita nabrak orang ya ingat Allah. Kalau kita berbuat baik ya kita bertanggung jawab, kalau nggak ya kabur. Cukup gitu saja. Nggak perlu harus aduh aku bersalah kepada dewa anu, aku harus mempersembahkan titik. Ribet, terlalu bertele-tele hidup. Karena waktu ini sudah lumayan sangat padat kita daripada ngurus tetek-tetek bengek segala macam dewa-dewa yang pada saat zaman jahiliyah 360. Bayangkan kita harus apal dewa-dewa pagan Arab itu, harus apal. Dan dewa yang paling dewa itu Lata dan Huja, malaikat-malaikat dalam bentuk ruh-ruh yang dianggap adalah nenek moyang orang Arab. Makanya bingung sekali kan, nenek moyang mereka itu malaikat-malaikat tapi kelakuannya jahiliyah. Wanita tidak ada harganya, lebih berharga pakaian di masa itu. Perempuan-perempuan yang lahir ketika bayi langsung dirajam, dikubur hidup-hidup. Kalau engkau sudah tidak suka sama istri engkau, tinggal dikasih ke saudara-saudara, udah dianggap benar-benar udah nggak ada harganya. Pun begitu di kerajaan Romawi juga begitu. Siapa yang menguasai jadi raja udah bebas mau berbuat apa saja. Hubungan seks antara adik, kakak, bibi, paman udah nggak ada aturannya lagi. Di Majusi pun begitu, dewa-dewanya sudah keluar dari pita Zarathustra, kebaikannya sudah hilang. Apalagi Yahudi, tukang adu domba sana sini. Tapi memang Yahudi, sepintar-pintarnya Yahudi ya terlaknat, ya segitu-segitu aja. Karena memang dasarnya licik, merasa diri paling superioritas. Barang siapa yang merasa diri paling superioritas sebenarnya sedang mengecilkan dirinya. Begitu, contohnya adalah umat Bani Israel merasa dirinya superioritas di atas kaum-kaum yang lainnya, sudah dia jadi terkucil. Manusia itu 7 miliar. Anda berapa merasa diri paling besar, merasa diri paling layak untuk di surga, merasa diri paling pintar, bisa menguasai dunia? Tidak bisa. Kekayaan tidak bisa dibawa mati, saudara, ya. Hai Bani Israel, begitu rasisnya. Apalagi merasa dengan dogma-dogma bahwa akal itu paling superioritas. Oh tidak, dunia ini terus berkembang, kebenaran tidak bisa dimatikan. Yang bisa dimatikan hanya kejahiliahan. Dan sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah itu yang namanya jahiliyah. Walaupun tinggal satu orang di bumi, semuanya jahiliyah, pasti mati jahiliyah. Kegelapan, kebodohan, nggak ada tempat di bumi, karena bumi ini terang dengan cahaya Adam yang pertama sampai Rasulullah, sampai hingga kiamat nanti. Jadi begitu, ketika Muhammad sudah lumayan pintar dalam konteks hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya, "Hai Muhammad, gimana nih? Ibrahim kan gak pernah ngajarin nyembah berhala, dan kamu sholat gak mau nyembah berhala, tapi kamu dilarang sama mereka, padahal kamu di jalan kebenaran, kamu di jalan petunjuk yang paling nyata, dan kamu mengajak mereka untuk bertakwa kembali kepada aku. Gimana nih Muhammad?" Lalu dijawab dengan ayat-ayat berikutnya. Begitu. Surat Al-Alaq, surat yang sangat favorit karena mewajibkan umat Islam untuk pandai, untuk pintar. Haram
Bodoh itu haram kata Imam Ali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.